Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan video tentang pembelahan sel dan pola hereditas menurut Mendel. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Saya Nurul Halifah. Saya Muhammad Qayyum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Pembelahan yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi di sel somatik atau sel tubuh untuk pertumbuhan sel. Satu kali proses pembelahan, sel induk menghasilkan sel anak dengan membawa sifat yang sama seperti induknya. Proses pembelahan mitosis. Yang pertama, propase. Terjadi penebalan kromatin menjadi kromosom, muncul sentriol, selaput nukleus menghilang. Yang kedua, metafase. Kromosom homolog berada pada bidang ekuator. Yang ketiga, anafase. Masing-masing kromatid tertarik ke kutub. Telofase. Terjadi pembelahan inti atau karyokinesis dan pembelahan sitoplasma atau sitokinesis yang menghasilkan sel anakan. Interfase. Tahap istirahat dalam siklus. Terjadi proses Yang kelima, interfase. Tahap istirahat dalam siklus. Terjadi proses pembentukan organel sel, gamet 1, sintesis DNA, dan pertumbuhan sel sampai tahap pembelahan berikut. Yang kedua, yaitu pembelahan meiosis, terjadi di sel gamet atau sel kelamin, bertujuan untuk mengurangi jumlah kromosom sel anak agar memiliki jumlah kromosom yang tetap pada tiap generasi. Mengalami 2 kali pembelahan, satu sel induk menghasilkan 4 sel anakan dengan sifat yang berbeda. Jumlah kromosom sel anak 1/2 jumlah sel induk. Proses pembelahan sel meiosis. A. Meiosis pertama. Profase pertama, leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, diagnesis. Metafase 1. Pasangan kromosom homolog berada di bidang ekuator. Anafase 1. Masing-masing kromosom tertarik ke kutub. Telophase. Terjadi karyokinesis dan sitokinesis yang menghasilkan 2 sel anakan. B. Meiosis 2. Prosesnya sama seperti proses pembelahan mitosis, seperti gambar di samping. Halo teman-teman, kita akan belajar hereditas. Tahu nggak sih kenapa kita punya bentuk rambut seperti ayah atau warna kulit seperti ibu? Setiap gen dalam tubuh kita membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya disebut hereditas. Gregor Johann Mendel merupakan orang yang pertama kali mencetuskan teori pewarisan sifat atau hukum-hukum hereditas, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut juga sebagai hukum segregasi. Saat pembentukan gamet, pasangan alel akan berpisah dari diploid menjadi haploid, sehingga setiap sel gamet menerima satu gen dari tiap alelnya. Fenomena hukum segregasi dapat diamati pada persilangan monohibrid, yaitu persilangan 2 individu dengan satu sifat beda. Contohnya berikut ini. Persilangan antara mawar merah yang dilambangkan dengan M besar dan mawar putih yang dilambangkan dengan M kecil diperoleh gamet M besar disilangkan dengan M kecil, sehingga keturunan pertamanya adalah M besar M kecil. Berdasarkan persilangan tersebut, penggabungan bebas antara M besar dan M kecil dihasilkan 2 macam alel, yaitu M besar M kecil, dengan satu jenis sifat beda, yaitu mawar merah. Hukum Mendel 2 disebut juga sebagai hukum pemasangan secara bebas. Apabila 2 individu memiliki 2 pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas tidak tergantung pasangan sifat lainnya. Fenomena hukum Mendel 2 dapat kita lihat pada persilangan dihibrid.
Contohnya berikut ini. Berdasarkan persilangan, ketika pembentukan gamet P2, terjadi penggabungan bebas antara B besar dan B kecil dengan K besar dan K kecil, sehingga dihasilkan 4 macam kombinasi gamet, yaitu B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Sifat-sifat manusia yang diturunkan pada keturunannya mengikuti pola pewarisan sifat tertentu. Sifat yang diturunkan ada yang merugikan dan ada yang tidak. Contoh kasus albino. Penderita albino ditandai dengan proses pigmentasi yang tidak normal. Jika orang tua merupakan penderita albino, dapat dipastikan akan melahirkan anak-anak yang albino. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan orang tua yang fenotipnya normal melahirkan anak albino. Kasus ini dapat terjadi ketika kedua orang tua memiliki genotip heterozigot atau sebagai pembawa sifat. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Albino dituliskan dengan huruf P kecil, sedangkan P besar untuk yang normal. Ketika orang tua memiliki genotip heterozigot, maka gametnya terdapat P besar dan P kecil. Untuk F1 diperoleh hasil P besar P besar, P besar P kecil, P besar P kecil, dan P kecil P kecil. Kemungkinan anak untuk menjadi penderita albino dapat kita lihat pada F1, yaitu P kecil P kecil. Nah, di mana P kecil ini berjumlah 1, dibagikan dengan keseluruhan jumlah F1, yaitu 4, dikalikan dengan 100, sehingga diperoleh bahwa kemungkinan anak untuk penderita albino sebanyak 25%. Terima kasih, sampai jumpa lagi.